Ya, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang ada di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 10. Dan saya akan membacakan ayatnya dari ayat yang ke-9, yaitu demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagian ayat ini tentu tidak asing buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian karena ini adalah doa yang diucapkan oleh semua anak Tuhan di seluruh dunia, termasuk umat Katolik juga mendoakan, menggunakan doa ini, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan ini menjadi satu pola doa yang sangat indah, yang sempurna, yang bisa menuntun kita ke dalam satu pengertian yang benar dalam menyembah Allah dan juga berdoa kepada Tuhan. Di sini kita melihat, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kita perbedaan tempat. Allah itu di surga. Dan dia adalah Bapa kita. Kita ada di bumi. Jaraknya begitu jauh. Dari situ kita sudah melihat kedudukan kita di hadapan Allah. Dan Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih. Lalu ketika kita masuk ke ayat 10, datanglah kerajaanmu. Kita bicara mengenai kedaulatan Allah. Kita bicara mengenai keagungan Allah, kekudusan Allah, kemahabesaran Allah. Dia memiliki kuasa dan kedaulatan penuh atas hidup kita, atas hidup manusia, atas alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Nah, jadi ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, kita sedang menyembah dan berhadapan dengan Allah yang memiliki seluruh bumi, seluruh dunia, memiliki surga, yang memiliki kuasa atas nyawa kita, hidup kita, nafas kita. Jadi dari situ kita bisa mengambil sikap yang tepat, sikap yang benar kepada Allah. Pertama, dia ada di surga, kita di bumi. Dia adalah Bapa kita, dan dia adalah penguasa segala sesuatu, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan-tuan dan sebagainya. Seluruh bumi, alam semesta, setan, kuasa-kuasa kegelapan, tunduk, pasti tunduk secara mutlak kepada Allah. Nah, jadi ketika kita berdoa, lalu dikatakan dalam doa ini yang menjadi tema kita, jadilah kehendakmu di bumi, di mana saya ada. Karena kita ini sedang berdoa secara private, secara pribadi. Saya atau kita dalam konteks bergereja. Dalam konteks bergereja kita bersama-sama atau seluruh dunia. Tetapi ketika kita berdoa pribadi dan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu bersifat personal untuk kita. Kita mau menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Seringkali kalau kita berdoa, kita lebih menekankan keinginan kita pribadi. Agenda-agenda kita, pikiran-pikiran kita, harapan-harapan kita, kemauan kita, dan tidak jarang kita memaksakan kehendak kita kepada Allah ketika kita berdoa. Betul, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Ya, berapa banyak di antara Bapak, Ibu yang pernah mengalami kegagalan di dalam bisnis, kegagalan di dalam usaha, kegagalan di dalam rencana, lalu berdoa kepada Tuhan sesudah gagal. Banyak ada di antara Ibu, coba gerakan tangan kalau ada, ya. Gagal dalam bisnis karena apa? Sesudah gagal baru berdoa. Sesudah gagal baru bilang, oh saya nggak berdoa. Saya kurang penyerahan waktu itu. Waktu saya beli tanah itu saya nggak berdoa dulu. Ya. Tetapi orang-orang tertentu yang betul-betul tunduk pada Allah, ya saya ada jemaat kami itu dari Muslim dulunya lalu menjadi Kristen. Ketika dia pindah ke Jakarta, dia beli tanah, dia kelilingin itu kayak mengelilingi tembok Yeriko, ya. Dia kelilingin tanah itu 7 kali dan setiap hari dia berdoa agar tanah itu menjadi milik mereka dan dia beli memang dan menjadi tempat usaha yang baik dan betul-betul mereka diberkati dengan usaha mereka di tanah itu.
Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ketika melakukan sesuatu, membeli sesuatu, merencanakan sesuatu, berulang-ulang berdoa terlebih dahulu? Kalau udah pernah gagal, sebelum melakukan sesuatu, tidak berdoa dulu, kerjain dulu, bikin bisnis dulu, lalu gagal, nanti baru protes. Tuhan kok nggak diberkati? Saya udah ke gereja loh, saya udah pelayanan loh, saya jadi worship leader, saya pemain musik, penerima tamu, bahkan penatua di gereja. Kok gagal? Nah itu tadi, ada faktor penyerahan diri yang kurang. Ada faktor penyerahan segala sesuatu yang kurang betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Jadi kita perlu sekali menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. Coba kita lihat ya. Jadi kehendak kita itu dengan kehendak Allah bisa jauh seperti langit dan bumi, surga dan bumi. Kita seringkali mengatakan kepada Tuhan, saya mau ini. Tetapi kita lupa bahwa Allah penentu segala sesuatu. Dia memiliki kuasa atas segala sesuatu dan kita harus paham ketika kita berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, itu pasti yang terbaik. Itu yang the best. Coba kita lihat dari satu video klip singkat ini. Kita melihat kalau anjing itu dilatih nurut seperti itu. Kalau dia suruh yang satu maju, yang satu tetap di belakang. Ya kalau Bapak Ibu lihat tadi videonya. Jadi dua-duanya suruh maju, dia maju. Dia suruh angkat kepala, angkat tangan, mereka mau. Jadi itu salah satu contoh kepatuhan yang sudah dilatih. Dan kepatuhan kita pun perlu dilatih. Perlu kita terus-menerus belajar mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 39, ayat 42, lalu ayat 44. Tuhan Yesus berdoa 3 kali untuk doa yang sama. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bayangkan Tuhan Yesus saja sebagai manusia di dalam kemanusiaannya, dia begitu bergantung total kepada Bapa. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa dan khusus ketika Yesus bergumul secara spiritual di mana dirinya akan menanggung dosa manusia dan secara fisik dia tahu dia akan mati di kayu salib dan dia masih di Getsemani. Dia sudah bisa merasakan apa yang akan terjadi, dia bisa merasakan secara fisik akan terjadi dan lebih berat lagi adalah ketika nanti dosa itu ditimpakan kepada dia, maka dia akan ditinggalkan oleh Bapa. Sehingga dia merasa kesedihan dan begitu berat, bahkan ketika berdoa dikatakan keringatnya seperti peluh yang keluar bagaikan darah. Tetapi Tuhan Yesus tetap berkata kepada Bapa, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini yang menjadi pola kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa, kita mesti mengingat bahwa yang terbaik adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Walaupun kita sudah merancang, sudah memikirkan, sudah merencanakan dengan baik segala sesuatu yang akan kita lakukan, tetapi kita harus selalu rendah hati. Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus selalu berserah kepada Allah. Sebab penglihatan kita, baik secara mata maupun pikiran kita, itu sangat terbatas. Sedangkan Allah tahu yang terbaik buat kita, tahu apa yang akan terjadi. Kita harus menggunakan pola doa seperti ini dalam semua doa-doa kita. John Calvin dalam buku Institutes of Christian Religion berkata begini, without knowledge of God, there is no knowledge of self. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri. Jadi, kalau mau mengenal diri, harus mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah, kita nggak akan mengenal diri dengan baik. Kalau kita membeli handphone, pasti Bapak Ibu semua sekarang sedang memegang handphone atau mungkin memakai laptop atau komputer. Kebanyakan kita memegang handphone, ada mereknya, ada pembuatnya.
Ya, biasanya mereka ketika menjual barang itu, handphone itu disertai dengan handbook atau buku manual. Jadi kita tahu, diberitahu fitur-fiturnya, spesifikasinya, kemampuannya, dan juga segala sesuatu yang ada dalamnya. Spesifikasinya itu dari pabrik. Kita diciptakan oleh Allah. Jadi kalau mau kenal diri kita, maka kita harus mengenal siapa pencipta kita dan untuk apa kita diciptakan, dengan spesifikasi apa yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang sebaliknya, ya, without knowledge of self, there is no knowledge of God. Tanpa pengenalan akan diri, tidak ada pengenalan akan Allah. Nah, jadi kalau kita tidak kenal diri kita, nggak mungkin kenal Allah. Tidak mungkin. Ya, kita harus mengenal diri kita sebagaimana Allah menciptakan kita. Jadi kita juga makin tahu betapa hebatnya Allah menciptakan kita. Misalnya saja, otak kita itu ada miliaran sel. Kalau Bapak Ibu nggak punya uang miliaran, otak kita itu miliaran. Jumlah selnya banyak. Ya, Allah menciptakan otak manusia begitu luar biasa. Kemampuan yang luar biasa. Manusia bisa menciptakan laptop, komputer. Jadi sekarang di seluruh dunia bisa ikut acara Zoom dimanapun dia berada. Itu kemampuan berkreasi, kemampuan menciptakan yang datang dari Allah. Diberikan kepada kita, diberikan kepada manusia. Bahkan sekarang anak 12 tahun bisa mempunyai uang 60 miliar di Amerika. 12 tahun. Bayangkan. Jadi begitu terbuka kesempatan yang luar biasa karena teknologi. Anak kecil itu dari umur 4 tahun ya sudah gambar muka orang aja, lehernya dipanjang-panjangin. Ya, lalu banyak semua seperti desainer gitu dia. Lalu masukkan di internet. Ya. Lalu orang mulai membeli yang disebut dengan sekarang itu token itu ya. Ya, jadi NFT. Dia menjual semua itu dengan 40 juta US dollar ya, kira-kira 60 miliar. Karena kecanggihan teknologi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pengenalan akan Allah itu akan membawa kepada pengenalan diri. Pengenalan diri yang baik, yang benar, akan juga membuat kita kagum kepada pencipta kita. Betul ya? Semakin kita tahu kehebatan dalam diri manusia, semakin kita kagum kepada Sang Pencipta. John Calvin juga berkata begini, dunia adalah teater kemuliaan Allah. Setuju nggak Bapak Ibu dan Saudara semua? Dunia adalah teater apa? Kemuliaan Allah. Artinya apa? Ketika kita melihat langit, tidak pernah tabrakan matahari dan bulan itu udah pasti karena kedaulatan Tuhan. Kalau itu tabrakan, itu kan ciptaan Tuhan. Dia nggak tabrakan karena Tuhan nggak mau dia tabrakan. Kalau Tuhan mau dia tabrakan, udah kiamat selesai. Tetapi kita melihat bintang, lautan, ya bumi, warna-warni. Oli itu warnanya apa? Oli, Bapak Ibu. Warnanya apa aja? Ada oli merah, kuning, abu-abu, ungu. Warna ikan, warna bunga, warna batu-batuan, koral yang ada di laut. Itu, waduh, tidak ada manusia yang bisa melihat warna yang Tuhan ciptakan di seluruh dunia. Nggak bisa. Karena begitu banyak, begitu kaya. Ada di batu, ada di ikan, ada di bunga, ada di berbagai bentuk. Jadi nggak ada manusia yang sanggup melihat semua warna. Nggak sempet. Nah, makanya dikatakan dunia adalah panggung kemuliaan Allah. Bunga-bunga, alam semesta, manusia terutama. Karena apa? Di dalam diri kita ada apa? Orang Kristen khususnya ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Nah, jadi segala kemuliaan Allah itu, segala kebaikan Allah itu ada dalam diri kita. Dan manusia memiliki nafas itu berasal dari Allah. Nah, jadi semakin kita banyak tahu tentang manusia, tentang diri kita, terutama kita memiliki Roh Kudus, pengampunan, kasih, iman, kebenaran firman, janji-janji Allah, itulah yang lebih membuat kita kagum. Karena apa? Karena semua itu adalah anugerah. Bukan karena kita beribadah, bukan karena kita banyak bernyanyi, maka Tuhan mengasihi kita.
Bukan karena kita banyak baca Alkitab, semakin banyak baca Alkitab, Allah semakin mengasihi kita apa tidak? Semakin kita beribadah, semakin kita melayani, apakah Allah akan lebih mengasihi kita? Tidak. Karena apa? Karena Dia sudah mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena Allah sudah mengasihi kita dengan total. Tinggal respon kita sekarang mau mengasihi Dia, mau memuliakan Dia, mau menyembah Dia. Jadi nggak ada lagi, saya beribadah supaya makin dikasihi Tuhan. Saya melayani supaya dikasihi Tuhan. Itu nggak ada lagi, karena sudah total. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi semakin kita mengenal Allah, kita makin mengenal diri kita. Semakin kita kagum kebesaran Allah, kita makin tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Allah bisa ambil nafas kita kapan saja. Allah bisa memberhentikan hidup kita kapan saja. Tetapi Allah juga bisa mengaruniakan bagi kita kesehatan, panjang umur, sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu siapa Allah kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita tahu diri kita. Allah pencipta. Tadi saya katakan Dia di surga. Dia berdaulat. Kalau disebut datanglah kerajaanmu, itu terutama bicara mengenai kedaulatan. Dia adalah raja. Kita adalah hamba. Jadi kalau berhadapan dengan raja, kita harus rendah hati. Kita harus tunduk. Tetapi Dia juga Allah yang penuh kasih. Kita bebas datang berdoa kepada Tuhan. Kita bebas datang mengungkapkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya lanjutkan dulu ininya, sharingnya. Nah, jadi pengenalan akan Allah membuat kita makin mengenal diri kita. Ketika kita juga mengenal diri kita, semakin kita mengenal diri kita, kita juga semakin mengenal Allah. Jadi pengenalan akan diri dimulai dari pengenalan akan Allah yang benar. Begitu juga sebaliknya, ya. Tadi pengenalan akan diri kita itu akan membuat kita mengenal Allah dengan baik. Jadi relasi dengan Allah dan juga Alkitab, karena Alkitab adalah sumber pengenalan kita akan Tuhan. Berelasi dengan Allah, berdoa, berkomunikasi, dengar-dengaran dengan Allah, dan bersekutu dengan Allah, baik secara pribadi maupun komunal seperti ini bersama-sama, dan juga dengan Alkitab, maka kita akan semakin mengenal Allah dan semakin mengenal diri sendiri. Apa yang terjadi kalau kita mengenal Allah dan mengenal diri sendiri dengan baik? Kita melihat transformasi diri kita. Tadi Pendeta Fu Kwek Kiong sudah mengatakan transformasi rohani, perjalanan spiritual kita bersama dengan Allah, bersama dengan umat Allah, harus mentransformasi diri kita. Waktu Ayub mengalami berbagai tragedi, 10 anaknya meninggal, semua bisnis hancur, ya, lalu banyak terjadi komunikasi dengan teman-temannya, diskusi yang panjang, dan juga berbicara tentang Allah dan siapa Allah. Tetapi kesimpulan terakhir dalam Ayub 42 ayat 5-6, Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi semakin kita mengenal Allah dengan benar, sesuai dengan apa yang dinyatakan Alkitab, itu harus mentransformasi hidup kita. Harus membuat kita makin kagum akan Allah. Karena kita makin melihat kebesaran Allah dalam diri Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi wajib membaca Alkitab setiap hari dan merenungkannya sehingga kita makin mengenal Allah, dan harus membawa kita kepada pengenalan yang benar, penyembahan yang benar, dan doa yang benar kepada Allah kita. Jadi bagaimana caranya hidup sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana caranya agar kita itu berkata, jadilah kehendakmu, thy will be done. Itu menjadi kehidupan sehari-hari. Pemazmur dalam Mazmur 40 ayat 9 berkata, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Aku suka. Bapak Ibu,
harus berpikir bahwa menyerahkan kehendak itu lebih baik daripada memaksakan kehendak. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi jangan takut menyerahkan diri dan hidup kita kepada Allah, karena akan terjadi keselamatan, akan terjadi kebenaran, akan terjadi damai sejahtera, dan akan jadi suatu kebaikan. Jadi kita harus senang melakukan kehendak Allah. Jangan memaksakan diri. Mazmur 143 ayat 10. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa baca di rumah. Saya bacakan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ajar. Jadi sang pemazmur itu meminta Tuhan mengajar. Roh Kudus menuntun. Mengajar agar kita melakukan kehendaknya. Sebab Engkaulah Allahku, Rajaku, Tuhanku, Penciptaku, Bapakku, dan sebagainya. Ya, kita berdoa kepada Allah demikian. Sebab Engkaulah Allahku. Engkaulah yang lebih mengerti. Engkaulah penguasa dunia. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tanah yang rata itu jalan yang baik, jalan yang benar, jalan kebenaran. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam segala aspek, berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat Allah terlebih dahulu, bahkan bertanya kepada Allah terlebih dahulu, itu salah satu cara bahwa kita mau tunduk kepada Allah. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa berdoa, tanpa bertanya dulu kepada Tuhan, lalu kita merasa pinter, merasa sanggup, nah disitulah awal dari kejatuhan buat anak-anak Tuhan. Betul? Awal dari kegagalan anak-anak Tuhan ketika dia tidak mau belajar dari Tuhan, tidak mau belajar tunduk kepada Allah, dan merasa diri pandai, merasa sanggup mengendalikan segala sesuatu, padahal manusia itu bisa runtuh sedemikian rupa, bisa hancur dalam sekejap. Tetapi ketika kita belajar taat kepada Allah, kita akan dapat damai sejahtera Tuhan. Berdoalah sebelum melakukan segala sesuatu. Amsal 3, ya, ayat 5 sampai 9, ayat 5, 6, 7 dikatakan, serahkanlah, akuilah dia dalam segala hal. Dia penguasa, tapi juga dia maha baik. Dia berhikmat, dia benar. Jadi pasti damai sejahtera dan kebaikan yang akan terjadi ketika kita tunduk kepada Allah. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi sharing ayat firman Tuhan. Tadi di sini dikatakan kita harus suka melakukan kehendak Allah dan minta Tuhan mengajar kita melakukan kehendak-Nya. Jadi jadilah kehendak-Mu itu artinya untuk segala perkara. Jangan memaksakan kehendak kita kepada Allah. Untuk segala perkara, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kita harus percaya kepada Allah. Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu pemilik segala sesuatu, dan Allah akan memberikan yang terbaik melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi yang berikutnya, kita harus senantiasa setia kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan percaya kepada Allah. Coba kita lihat satu video klip ini. Waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang peraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Okay. 900 juta. Dan itu aku nggak mikir, oh gue harus potong pajak dulu, apa segala macam. Itu tuh gak ada pikiran sama sekali. Gak lu pikirin, oke. Yang penting gue bisa, apa istilahnya kan, bernazar ketika itu, Tuhan kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasi ini nih 50% dari bonus ini. Wow. Dan waktu itu, ya itu gue bangun masjid di Lombok. Ya waktu kebetulan lagi tsunami. Betul, ya. Bangun hunian sementara, segala macam. Dan puji Tuhan waktu itu bisa sempat kesana dan ngelihat langsung, dan udah berjalan gitu. Dan puji Tuhan sih. Dan setelah itu, iklan di mana? Iklan. Biar iklannya harus buka baju juga ya semuanya. 10 kali lipat. Wow. Ya.
Pas saya mengambil Jojo itu yang juara Asian Games, kita juga melihat beberapa artis, beberapa olahragawan, mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mereka juga belajar taat kepada Tuhan. Jadi dalam segala hal, termasuk urusan uang. Terkadang uang itu jadi urusan yang paling sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan. Tadi waktu Jojo itu sebelum ya, lain kali Bapak Ibu dan Saudara selalu peka untuk mematikan mic-nya. Nah, jadi Jojo itu sebelum dia tahu dia dapat emas itu, ya, sebab yang juara itu akan dapat 1,8 M yang dapat emas, ya. Dia belum tahu itu. Pokoknya dia bilang apa? Saya akan berikan 50%. Dan dia akan berikan apa? Bukan 10%, tapi 50% untuk aksi sosial. Dan ketika dikatakan dia dapat 1,8 miliar, dia berikan 900 juta itu, ya. Waktu itu ke Lombok untuk tsunami dan sebagainya, bahkan dia membangun masjid. Tadi saya katakan apa? Dunia adalah panggung apa, Bapak Ibu masih ingat? Panggung kemuliaan Allah. Ya. Jadi apa? Orang Kristen itu memberi sesuatu, melakukan sesuatu bagi dunia dengan murni, dengan benar, itu harus dilakukan motivasinya untuk memuliakan Allah. Amin, Bapak Ibu. Dan orang akan melihat itu jikalau kita mempraktekkan dalam hidup kita. Mulai dari rumah. Mulai dari diri sendiri. Selalu belajar tunduk pada Allah. Selalu berdoa. Jangan gagal dulu baru berdoa. Amin, Bapak Ibu. Mari kita mulai peka kepada Allah. Selalu berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu karena itu yang terbaik. Itu yang akan memberi selamat, memberi damai sejahtera bagi kehidupan saya, keluarga saya, usaha saya, gereja, dan sebagainya.